Sudah Tuhan, shalom. Pagi ini ada sukacita, saudara. Selamat datang hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan diri kita. Sebelum itu saya minta kepada setiap guru sekolah minggu, kembali dulu anak-anak sekolah minggu yang ada, karena kita ibadah bersama dengan anak-anak. Jadi saya harap kita semua bisa benar-benar menjaga ibadah ini. Yang datang hadirat Tuhan, kita mau persiapkan hati kita, para yang dari sekolah minggu, kita mau ibadah ya, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. 2000 tahun yang lalu Kau telah menyatakan kasih yang besar Bapa kepada setiap kami. Kasih yang tidak akan pernah kami terima dari siapapun. Kasih yang tidak pernah akan kami terima dari manapun Bapa. Mungkin saat ini kami masih belum mengerti mengenai kasih yang besar. Tetapi di setiap perjalanan kehidupan kami, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak ada henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Hari ini kami boleh beribadah menghadap tahta-Mu yang mulia. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Bapa yang begitu besar dalam setiap kami. Bapa, sertai ibadat kami. Kami akan memulai ibadat kami Bapa. Urapi setiap pelayan-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami agungkan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan melewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami boleh dipulihkan. Kami mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Dan tidak terlepas melalui kuasa perjamuan kudus-Mu Bapa. Dan setiap jemaat-Mu, pelayan-Mu yang mengambil roti dan anggur perjamuan, kami dibubuhi berkat, kami disembuhkan, kami dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ini bukan acara seremonial, tapi ini murni karena kami ingin merasakan perjumpaan pribadi dengan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan. Hallelujah.
jemaat saya kita semua bangkit berdiri. Ya Yesus, selamat dibagi. Ya nama Yesus yang telah mati bagi saya. Menyelamatkan setiap kami. Wanita saja yang bernyanyi. Ya Yesus, selamat dibagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Kasih kau wanita. Dari anaknya beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, padanya segalanya bagi. Mau beri katakan refnya bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bersama-sama kita angkat pujian ini bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
hidupmu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Angkat pujian di hadapan-Nya. Yes. Pujian di hadapan Tuhan. Karena berharganya hidup kami di hadapan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih atas kebaikan-Mu. betapa berharganya hidupmu,
lagi katakan bagaimana ku tidak mengasihinya. Ya Tuhan, ku tidak mengasihimu. Segenap hidupku ku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu. Selamanya Tuhan ku mulia. Selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku mulia. Selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku muliakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kau besar, kau Tuhan. Darahmu tercurah. Terima kasih Bapa. Kami telah melihat kasih yang besar, kasih yang mau mengorbankan dan menderita bagi setiap kami. Yes. Sama-sama kita angkat pujian. Kita akan masuk dalam kebenaran. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Yes. Kau menderita dan hilang-Ku. Dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dan hilang. Hanya dengan darah-Mu Bapa. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Bersama-sama kita angkat. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita angkat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dan hilang-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes, Lord, terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih
pengorbanan yang tiada arah dalam setiap hidup kami sebagai umat. Pengorbanan yang tidak kami bisa beli dengan harta kekayaan kami. Tapi Kau mengangkat kami dari Roh Kudus, dimasukkan masuk dalam kehidupan bersama denganku. Dengan apa harus kami balas semuanya itu? Selain kami hanya mau menyerahkan hidup kami juga seutuhnya, berjalan serupa dengan Engkau Tuhan, sehingga sampai akhir hidup kami mengerti dan kami masuk di dalamnya bersama dengan Kau Bapa. Dalam setiap kami pagi hari ini, benar-benar kami meresponi seluruh kehidupan kami untuk mempertaruhkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Pak. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran yang kami dengarkan pagi hari ini bukan karena kuat kami, bukan karena kepintaran kami, tapi kami tahu semua karena Engkau Tuhan yang bekerja. Engkau Tuhan yang berbicara pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, mari kita saksikan cuplikan film tentang kematian Kristus. Mari kita saksikan sama-sama.
itulah sekilas yang diceritakan lewat film kematian Kristus. Itu baru sekedar apa, tapi sebenarnya seharusnya itu bukannya pun tidak kelihatan seperti manusia. Itu hanya bagian dari film yang coba manusia buat. Jadi sebenarnya pengorbanan Tuhan tidak bisa kita balas. Gimana dengan kita yang masih segar? Seharusnya hidup kita benar-benar apa yang kita senangkan di tempat ini serupa dengan Kristus. Benar-benar hidup kita harus berubah. Harus berubah. Pagi hari ini saya berbicara tentang tertikam lambungnya, seperti video yang terakhir tadi. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 34, mari kita baca sama-sama. Yohanes 19 ayat 34. Kalau sudah semuanya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, peristiwa salib bukan sekedar tragedi. Itu adalah titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Yesus sudah mati. Secara manusia semuanya terlihat selesai. Jadi sebelum penikaman, sebelum lambung Tuhan Yesus ditikam, sebenarnya Yesus sudah mati karena dia sudah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tetapi kita lihat, tiba-tiba seorang prajurit datang dan menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan Alkitab mencatat sesuatu yang tidak biasa. Apa yang keluar? Keluar darah dan air. Saudara, sebenarnya perjalanan Yesus mulai dari, diturunkan sedikit, perjalanan Yesus dari sebelum naik ke Via Dolorosa, sebenarnya darah sudah banyak mengalir. Karena dalam perjalanan itu mulai dari dia masuk disiksa, itu sebenarnya itu sudah banyak darah yang mengalir. Namun Alkitab masih mencatat bahwa keluar darah dan air. Ini bukan kebetulan. Ini secara bahasa rohani dari sorga. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama, apa arti tikaman itu bagi hidup kita? Tikaman itu membuktikan kasih yang sampai akhir. Yesus tidak menderita saat hidup. Dia tidak hanya disalibkan, bahkan setelah mati tubuhnya masih dilukai. Mengapa? Karena kasihnya tidak berhenti di tengah jalan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 1, Dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Kalau kasih manusia sering berhenti saat dia disakiti, dia pasti berhenti mengasihi orang. Saat dia dikhianati, pasti kita akan mundur, nggak mau berteman lagi.
Saya memang udah begitu. Saya sudah percaya. Udah tahu nih dia membohongi saya, dia mengkhianati saya. Itu manusia. Saat kita lelah, pasti kita nggak mau menolong lagi orang lain, kita menyerah. Orangnya memang udah kayak begitu, nggak perlu lagi ditolong. Kasih manusia itu terbatas. Tetapi kasih Yesus tetap selama-lamanya. Saat dia dikhianati Yudas, sebenarnya kalau kita lihat di sana Yudas masih diberi kesempatan, tapi dia tidak mau bertobat. Saat dia disangkal oleh Petrus, dia tetap mengasihi Petrus pada saat Petrus datang kepada Yesus. Saat dia dihina, disalibkan, waktu dia disalibkan, banyak orang mencemooh dia, banyak yang meludahi dia. Mungkin kata-kata kotor, banyak kasar disampaikan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas. Kalau mungkin waktu itu Yesus membalas, saya harus lulus. Berapa sih kekuatan para saudara ini? Tetapi karena kasihnya kepada dia harus lewati. Mungkin yang kita bisa lihat ilustrasi di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seorang ibu yang tetap mencintai anaknya, bahkan ketika anak itu jatuh dalam kesalahan besar, tetap seorang ibu mengasihi. Jadi seharusnya kasih itu tidak tergantung karena keadaan. Karena keadaan baik-baik kita bisa mengasihi orang lain. Karena kondisi baik-baik saja, atau mungkin karena ada sesuatu, ada timbal balik di situ, kita bisa bilang, saya mengasihi. Tapi pada saat tidak ada, mungkin kita omongin kemana-mana. Banyak orang begitu bertolong juga, gak mungkin dia berubah, gak mungkin dia bertobat. Tapi ini satu aja, satu perintah yang harus dilakukan kepada Yesus mengasihi saudara. Apapun bentuknya orang, sejahat apapun, makanya kita mulai budayakan jangan banyak bergosip. Walaupun nanti kiri kanan kita, tetangga kita mungkin ada masalah, ayo kita mulai. Kita tegur, iya. Tetapi untuk menciptakan terus-menerus itu harus kita lakukan. Karena kita tidak tahu nanti orang itu benar-benar bertumbuh kembali. Karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Amin. Bapak Ibu percaya, amin. Jadi tidak ada orang sekelas batu apapun bentuknya dia, percayalah, dia pasti akan diubahkan. Kalau suamimu saat ini belum berubah, ayo terus engkau percaya, dia pasti akan diubah. Istrimu belum berubah, tak apa, terus engkau mempercayai, kau terus bawa di dalam hidup, dia pasti diubahkan.
Makanya dalam pernikahan, kenapa memang dari awal kita harus sungguh-sungguh, harus lihat, benar-benar perhatikan baik-baik. Anak muda perhatikan baik-baik. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan kan masih berkhotbah, tetapi mereka itu sebenarnya pernikahan mereka ada yang sudah cerai, menikah lagi, dan mereka memiliki alasan-alasan tertentu. Tapi Alkitab bilang Tuhan tidak suka perceraian. Kenapa? Karena rumah tangga dibentuk memang didirikan oleh Allah sendiri. Jadi saya nggak tahu kalau hamba-hamba Tuhan, para gembala saat ini ada yang seperti itu. Tapi laris manis loh pelayanannya. Saya nggak mau itu mereka, tapi ada kesalahan yang kita lihat seperti itu. Dan sekarang, tapi nantinya kan memang pertanggungjawaban kita nanti pada saat di akhir hidup kita, pada saat bersama dengan Tuhan. Tapi kalau lebih baik, Bapak Ibu, ayo, apalagi anak-anak muda, siapkan baik-baik dalam pernikahan. Pada pernikahan kita bukan hanya 3 bulan kontrak selesai, 1 tahun kontrak selesai, tidak, tapi sampai selama-lamanya kita sudah jadikan sah. Tapi kan kita banyak alasan yang memang secara pikiran manusia ya iya masuk akal. Tetapi apakah kita memang sudah banyak berkorban untuk rumah tangga kita sampai memang babak belur? Karena saya melayani bukan hanya 1-2 orang yang saya temui, sampai pasangannya yang mereka suaminya ada pasangan baru, dia bawa ke rumah. Tapi itu ibu itu terus berubah. Berapa tahun? 10 tahun lebih dipulihkan kembali. Dia lihat mau gimana, tapi dia mempertahankan itu. Memang secara kebenarannya harus kita ikuti, memang gak mudah, gak gampang. Tapi kalau engkau minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan menolong. Tetapi kasih Tuhan tidak berhenti pada saat dia katakan mati di kayu salib. Darah yang mengalir adalah pengampunan yang tuntas. Saat lambung tertikam keluar darah. Dan Alkitab katakan darah selalu berbicara tentang penebusan. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya dosa tidak bisa dihapus dengan usaha manusia, tidak bisa ditebus dengan kebaikan. Harus ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus membayarnya dengan darahnya sendiri. Dalam Alkitab juga tercatat, seorang yang memiliki hutang besar, dia tidak mampu membayar. Lalu datang seorang yang melunasi seluruh hutangnya. Katakan selesai. Sama, itu yang Yesus lakukan dalam hidup. Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dalam rasa bersalah terus-menerus. Jangan merasa Tuhan tidak mengampuni.
Kan kadang kita berpikir demikian. Saya ini sudah jahat, tidak mungkin Tuhan mau mengampuni saya lagi. Engkau seharusnya, engkau harus mempercayai darah Yesus pertama kali curahkan buat engkau. Sebenarnya itu pengampunan dosa-mu terjadi. Amin. Namun dalam perjalanan hidup kita, apakah kita tidak berbuat dosa? Masih. Namun pada saat kita jatuh, kita harus bangkit kembali. Kita minta pengampunan kembali. Jangan hidup terus di dalamnya, hidup dalam kesalahan. Tapi engkau berikan. Inilah yang sebenarnya, ini yang saya dapatkan buat awal khususnya kita. Pasti Bapak Ibu, saya akan melihat ke Bapak Ibu akan berubah. Karakter yang mungkin keras itu akan berubah. Kalau Bapak Ibu sebenarnya berjalan seperti itu, sebenarnya kita kayak orang enjoy saja, senang-senang saja, tidak terlalu ada beban. Bapak Ibu tadi kami dalam perjalanan, saya itu nggak sadar, kita juga nggak berpikir apa-apa. Waktu kita naik di tanjakan Sangiang, kita nggak lihat mobil yang bawa air galon itu, Aqua. Itu kayak mungkin pembatas dari pikiran itu nggak ketutup dengan benar. Jadi pas dia mau turun begini, itu galon itu jatuh, mungkin 10 lebih jatuh. Pas kita di depan, pas di depan kita, jadi sampai kita lihat galonnya ada yang pecah. Dan si sopir sebenarnya dia ngelihat ke kita itu udah lemas juga dia. Dia lihat kita, kan kita buka pintu kaca. Dia ngelihat ke kita, dia kayaknya gimana gitu. Tapi saya yang bawa kendaraan itu tidak ada kepikiran apa-apa, sudah jalan aja. Hanya mereka angkat galonnya, sudah semua galon di itu langsung jalan aja. Mungkin kalau dulu saya pasti turun dulu, tapi ini enggak. Ya rasa gimana, udah jalan aja. Jalan sudah sampai di sini. Kalau anak saya yang keempat ini, dia turun, dia bilang, Pak, kayaknya bener kita kena. Iya. Nah, kita turun, kita lihat bener itu lumayan cukup besar. Tapi coba kalau kita sudah di dalam Tuhan itu kadang yang kayak begitu aja kita nggak terlalu berpikir terlalu bagaimana. Kalau saya meminta kan bisa juga kan, saya turun. Tapi waktu itu tadi itu kita nggak berpikir. Itu kalau kita sudah semakin dewasa. Saya kan orangnya sebenarnya orang yang agak emosi tinggi juga. Tetapi lambat laun dalam perjalanan kita bersama, Bapak Ibu nanti jadi saksi lah, kita sama-sama di tempat itu. Banyaknya hal yang Tuhan mulai terus kikis dalam hidup. Mau dibentuk. Karena kalau kita menuju serupa dengan Kristus itu kan nggak mudah. Makanya kalau kata ini nggak mudah. Karena tantangan demi tantangan itu kan terus kita berjalan. Kita harus jalan, kita harus lewati. Tapi saya percaya Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan terus menyertai kita sampai melewati hidup. Maka terjadilah pengampunan di kasih kita. Amin. Oleh karenanya jangan hidup dalam rasa bersalah, rasa tidak diampuni. Hiduplah berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu darah Yesus tidak cukup. Oleh karenanya, bagian yang ketiga, air mengalir. Artinya,
hidup baru dari Tuhan. Bukan hanya darah, tetapi juga air. Air melambangkan kehidupan, penyucian, Roh Kudus. Sehingga Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir air kehidupan. Artinya Yesus tidak hanya mati untuk mengampuni, tetapi untuk mengubah hidup kita. Bukan hanya lepas dari pengampunan, tetapi Dia sanggup akan mengubah hidup kita. Kekristenan bukan hanya sampai pada saat saya diampuni, tetapi juga saya sedang diubahkan. Apakah hidup kita saat ini kita berubah? Apakah karakter kita semakin serupa dengan Kristus? Air itu masih mengalir sampai hari ini. Air itu terus mengalir, menyejukkan kita dalam pengiringan kita kepada Dia. Yang keempat, arti lambung yang terbuka, ada akses kepada Allah. Lambung Yesus yang tertikam berbicara tentang sesuatu. Jalan kepada Allah sudah terbuka. Dulu kalau kita tahu bahwa manusia terpisah dari Allah, ada tirai pemisah, dan tidak sembarangan orang bisa datang kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus mati, tirai itu terbelah. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus dalam Ibrani 10 ayat 19. Kita bisa berdoa langsung, datang tanpa perantara manusia, dan juga kita mengalami hadirat Tuhan. Kalau dulu mungkin orang datang kepada Tuhan harus ada para imam. Sekarang memang ada beberapa aliran yang masih mempertahankan itu. Tapi seharusnya pada saat Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah itu terbelah dari pecah. Seharusnya artinya itu tidak ada lagi pemisahan. Tidak harus pendeta yang berdoa, tapi kita masing-masing kita memiliki akses untuk bertemu dengan Tuhan. Kita memiliki akses untuk berbicara kepada Tuhan. Kenapa setiap saat di sini saya bilang, ayo kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan bisa memakai Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Jangan bilang, saya kan masih seperti ini. Dan karena untuk siapkan hatimu, siapkan dirimu, supaya Tuhan pakai kita semua. Bukan hanya gembala, bukan hanya para pelayan. Seharusnya semua kita dipakai Tuhan. Dan tidak ada yang lebih besar. Kalau Bapak Ibu ambil sikap aja untuk berdoa buat gembalamu, kalau ambil sikap hati untuk berdoa buat para pelayan, itu sudah berharga. Tuhan perhitungkan. Mungkin Bapak Ibu sementara saya berkhotbah ada di sana mulai, tapi yang berdoa, berikan hikmat terus buat gembalaku untuk memiliki hikmat yang besar, hikmat yang baru, makin dalam bersama dalam Tuhan. Oleh karenanya kita bisa dipakai Tuhan asalkan kita mau terus meresponi, harus kita hidup di dalam Tuhan. Oleh karenanya rekaman itu memang mengundang respon. Salib bukan hanya untuk dikagumi, salib menuntut respon kita. Ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh manusia. Acuh dengan
salib itu, atau kita mau meresponi iman kita. Banyak orang tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengalami Dia. Respon yang benar, percaya sepenuh hati, bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan, mengasihi Tuhan dengan total, maka hidupmu engkau mengerti salib. Dan kalau engkau tidak lakukan itu, engkau tidak bertobat sungguh-sungguh, engkau tidak percaya sepenuh hati, engkau tidak meresponinya dengan benar, saya percaya sebenarnya engkau mempermainkan salib Kristus, kematian Kristus di kayu salib. Dari lambung yang tertikam itu mengalir darah pengampunan. Air adalah kehidupan. Apa yang terlihat sebagai luka ternyata menjadi sumber keselamatan kita, menjadi sumber air kehidupan kita di dalam kita hidup. Oleh karenanya, lewat perayaan pengorbanan Kristus, kematian Kristus, mari Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau mengampuni kita, Dia mau kehidupan yang baru dalam hidup kita berjalan dengan Tuhan. Oleh karenanya, ayo pagi ini saudara berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Kalau engkau masih menyimpan dosa, engkau merasa tidak layak, jauh dari Tuhan, hidup kosong, hari ini Tuhan berkata, dari lambungku sudah tersedia bagimu pengampunan dan kehidupan. Mari engkau nyatakan dalam hidupmu, percayai sepenuhnya kepada Tuhan, karena dari lambungku sudah tersedia bagimu pengampunan dan kehidupan selama. Mari tundukkan kepala kita. Jika Bapak Ibu Saudara rindu pengampunan, pemulihan dan pembaruan terjadi dalam hidup kita, ingatlah pengorbanan Kristus yang tiada tara. Itu yang harus engkau kenakan dalam hidupmu. Karena itu pengorbanan yang sungguh luar biasa dari Bapa. Dia berikan anaknya untuk kita. Sehingga sebenarnya Bapak, lewat pengampunan Tuhan itu, engkau sudah diampuni segala dosa-dosa. Marilah engkau hidup berjalan dengan Tuhan. Karena ada air kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam hidup, yang terus menyertai engkau dan membimbing engkau, sehingga seharusnya hidup kita semakin hari semakin kita mengerti bahwa berjalan dengan Tuhan akan menuju dalam kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Meteraikan kebenaran firman, lambungmu tertikam. Situ ada luka, ada pengampunan, ada air kehidupan yang dicurahkan dalam setiap kami. Olehnya Bapa, biarlah Engkau Tuhan meteraikan dalam setiap kami pagi hari ini, supaya setiap kami tidak lagi sembarangan hidup, tidak lagi menghargai karya pengorbanan, tapi benar-benar kami merespon, kami mau hidup di dalam berjalan bersama dengan
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pujilah nama. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk menerima perjamuan Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu, Roh Kudus akan bekerja dalammu, sehingga lewat tubuh dan darah Yesus yang kita terima, kita benar-benar mempercayai ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbagai beban Tuhan buat jalan keluar dalam ekonomimu, persoalan ekonomi, percayalah, berjalanlah dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Selain perjamuan sama-sama, kami berkati tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang makan dan minum, kami juga berkat lewat kematian-Mu di kayu salib. Kami percaya Kau sudah mengampuni kami dan Engkau membawa kami dalam pembaruan demi pembaruan dalam air kehidupan yang hanya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menjalankan pada setiap jemaat yang menghidupkan mereka. Saat ku datang kepada perjamuan kudus-Mu,
Roti yang kita pegang adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan yang sudah tercabut-cabut dan hancur dengan tujuan memulihkan kita, diangkat dari lumpur dosa supaya kita memiliki kehidupan yang kekal, memerintah bersama dalam kerajaannya. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah di tangan kananmu adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan. Kita angkat cawan tangan di tangan kanan. Cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah menghapus dosa kita dan mengaku Dia juru selamat kita, serta berjalan serupa dengan Kristus, sehingga lewat tubuh dan darahnya ada kuasa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan ada kemenangan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah di tangan kananmu adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih Lord. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih pengampunan. Terima kasih buat air kehidupan yang Kau nyatakan bagi kami Lord. Terima kasih.
sehingga kami dibebaskan dari kutuk dosa. Dan kami percaya kami memiliki kehidupan yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Bapa yang kau meteraikan Tuhan dalam setiap kami, lewat tubuh dan darah-Mu juga yang meterai dalam hidup kami. Biarlah kami saat ini kami katakan kami menjadi pemenang karena kami berjalan bersama dengan Tuhan lewat pengampunan dosa. Kami percaya bahwa hidup kami diperbarui hari demi hari sehingga kami dalam perjalanan kami serupa dengan Tuhan, dengan Kristus. Di akhir hidup kami akan kami ditemui bahwa perjalanan hidup kami benar-benar hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah pagi hari ini apapun kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu, hamba percaya melalui meterai darah Yesus Engkau nyatakan mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit yang mereka derita, tapi kami percaya lewat bilur darah Yesus Engkau katakan sembuh, maka terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga yang kesusahan dalam berbagai persoalan, Tuhan buka jalan keluar buat mereka. Dan kami percaya kami kembali dalam tempat ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak. Sudah Tuhan. Saudara yang berkati, firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita masuk dalam persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami telah memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan membawa setiap kami benar-benar mengalami Engkau Tuhan. Ampun yang tertikam Bapa, menandakan bahwa darah yang telah mengampuni setiap kami, sehingga kehidupan yang baru Kau nyatakan dalam kami melalui air yang mengalir dari langit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan. Begitu pun dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kepada kaum wanita yang belum mempersembahkan cium.
pujian persembahan yang luar biasa dari kaum wanita dari Eklesia. Sekarang saatnya para pemuda-pemudi saya persilakan untuk memberikan persembahan pujian.
doa malam untuk Jumat malam ini ditiadakan karena sudah ada perdebatan. Siapa tahu ada nanti kegiatan di luar sama keluarga, jadi untuk 2 malam kita tidak untuk tapi untuk minggu depan tetap ada 2 malam kita 12 seperti biasa waktunya, tidak ada perubahan. Yang kedua, ibadah ini tetap ada untuk Sabtu besok jam 19. Yang ketiga, pasca minggu untuk ibadah sekolah minggu tetap jam 8 pagi dan untuk ibadah minggu umum jam 9.30. Yang kelima, ibadah pasca PBD Banten GPIA akan diadakan di GPIA Egi Bor jam 19 itu untuk besok di Serpong Surabaya. Yang keenam, ibadah pasca gabungan BPD Banten dan Jakarta untuk Youth di tanggal 11 April jam 18 diadakan di GPIA Dukas. Bagi anak muda yang mau bergabung silakan bergabung dengan Coba Youth. Itu ada pengumuman untuk saat ini. Kita akan naik ke lagu pada satu yang kepada kalau Tuhan memberikan waktu, Tuhan beribadah, Tuhan juga Jumat Agung yang ini Tuhan bukan karena kuat kalian Bapak, tapi karena Tuhan menyertai di orang kalian Bapak. Terima kasih Bapak buat pengorbanan berkait salib ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dengan apa sampai balas baik Bapak saling mengucap sungguh Tuhan dan mengaku sujud di bawah kaki Tuhan di dalam majlis ada keselamatan Bapak. Tanpa perubahan darah Bapak tidak ada benar bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik Bapak, ampuni kami Bapak, ampuni kami Bapak, ajar kami Tuhan agar kami merenungkan pengorbanan kasih salib ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kita terus membantu dosa-dosa kami Bapak, agar Tuhan mengamalkan nama kasih salib 2000 tahun yang lebih yang lalu Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Agar kami ajar kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa menghidup hari-hari kebaikan yang baik kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Agar kami Tuhan, agar kami Tuhan menghayati Tuhan
duka pengorbanan Kaisar Tuhan agar kami yang lebih mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dari hamba-Mu yang telah mendengarkan firman Bapa. Dengan kesehatan kekuatan bagi kebaikan tempat kami ini Bapa. Agar baik kami Tuhan membimbing kami tempat ini Tuhan untuk hikmat dan kesehatan kepada Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan untuk ibadah kami Tuhan hari Minggu Tuhan untuk pasca Bapa kami serahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah terima berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus yang telah mati buat kita, menjadi pengampunan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Saya mengucapkan selamat datang buat Bu Acim ya, sudah bersama dengan kami dalam ibadah perayaan Jumat Agung. Dan kedua, saya ingin menyampaikan kembali bahwa hari Minggu kita ada ibadah Paskah ya. Kita berharap semuanya bisa hadir. Mau bawa nggak bawa sesuatu tetap datang, jangan sampai nggak datang ya, harus datang semuanya supaya kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita. Ya, bagian dari pengumuman tambahan Tuhan Yesus memberkati.